Dia ada. Baik, ini mahasiswa semester 4 ya. Jadi saya akan memberikan briefing ini. Jadi filenya ini sudah saya upload di para PJ ya. Jadi nanti bisa minta filenya ke para PJ-nya masing-masing ya. Jadi meskipun file ini sudah saya upload ya, mungkin saya tetap mengadakan forum ini ya, briefing mungkin ada yang mau bertanya, begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan langsung share filenya ya. Baik, sudah terlihat ya? Ya, oke, baik. Ya. Jadi untuk persiapan UAS Farmasi Praktis 2 ya kodenya FAM 304 ya. Ini kodenya masih 304 ya. Jadi nanti eh, tahun depan ya. Jadi ini masuk ke semester 4 ya. Jadi mungkin kodenya akan berubah ya. Jadi ini kurikulum. Jadi pada tahun ini itu ada 2 angkatan yang ikut ya. Jadi semester 6 dan semester 4 ya. Nah, ini outline-nya penjelasan umum, penjelasan teknis dan aktivitas peserta ujian, kemudian pengujinya juga ya. Jadi ini jadi waktu ujian bentar. Jadi ini ada 4 hari ujian ya. Jadi ini sudah mungkin saudara mahasiswa saudara sudah tahu ya, bahwa ini adalah revisi yang kedua dari jadwal UAS ya. Memang tidak mudah menyusun jadwal UAS itu ya. Jadi menyusun jadwal jaga dosen juga begitu ya, menyusun UAS juga begitu ya. Nanti ada yang, di antara mahasiswa ini ada yang mengulang mata kuliah di bawahnya gitu ya. Nah, semester sebelumnya. Jadi artinya kita nanti membagi bagaimana supaya semua itu berjalan beriringan, semua bersamaan ya. Jadi tidak ada yang tertinggal ya, seperti itu. Jadi ini, ujian farmasi praktis 2 itu ada 4 hari, yaitu hari, Kamis dan Jumat tanggal 19 dan 20 ini untuk mahasiswa yang semester 4 ya. Jadi jam praktikumnya sore hari ya. Tuh. Jadi ini kelasnya ya, kemudian nanti setiap mahasiswa alurnya itu, pasti akan memasuki ruang MPDL 2 dulu untuk menjalani ujian tulis. Ujian tulis itu berupa apa? Nanti perhitungan ya, jadi macam-macam ya. Jadi nanti ada perhitungan, kemudian ada, tahapan pengerjaan peracikan resep ya, tapi itu jawaban singkat ya. Jadi jawaban singkat nanti diisi pakai pulpen, jadi jangan lupa membawa pulpen minimal 2 lah, gitu ya. Stipo, alat tulis, gitu ya. Jadi itu. Nah, nanti, jawaban tulis tadi saudara bawa ke MPL 6 untuk dikerjakan, ya. Nah, nanti, yang akan dikerjakan itu adalah resep sediaan padat, ya, karena ini masih banyak di apotek ya, di puskesmas, di instalasi farmasi, baik itu di puskesmas, rumah sakit maupun klinik itu sediaan ini masih banyak ya. Kemarin saudara yang praktikum banyak itu kan ada pulveres 3 sediaan ya, kemudian ada, kapsul juga 3 sediaan ya, kan itu menggambarkan, proporsi yang terbanyak di lapangan gitu ya. Oke. Jadi nanti untuk yang hari Kamis ada, kelas reguler CD dan 4 ini, CD 4 itu maksudnya semester 4 ya. Kemudian untuk yang kelas hari Jumat 20 Juni itu adalah kelas A, B, dan internasional yang semester 4 ya. Kemudian untuk berikutnya, hari Rabu dan Kamis, jadi minggu depannya ya, jadi UAS minggu kedua, ya itu tanggal 25 dan 26 Juni. Nah ini jamnya pagi ya, jadi tolong diperhatikan tuh, ya, ya. Kemudian, nah materi ujiannya nanti di ruang MPDL 2 itu ujian tulis ya berupa jawaban singkat ya. Jadi ada perhitungan compounding, pelayanan resep sediaan jadi. Jadi pelayanan resep sediaan jadi ini tidak ada komunikasi ya.
Jadi komunikasinya sudah saudara, lalui di UTS kemarin ya. UTS kemarin itu adalah uji petik untuk menggambarkan bagaimana saudara berkomunikasi dalam pelayanan apa, kemarin pelayanan suami dikasih ya. Jadi anggaplah itu sama ya, cuman nanti beda kalau asesmen pasien, kalau pelayanan suami dikasih pakai WWHM ya kan salah satunya. Tapi kalau pelayanan resep kan pakai three prime question pertanyaannya itu loh ya. Nah, ini nanti, eee, berupa jawaban tulis ya, ujian tulisnya ya. Jadi untuk pelayanan resep sediaan jadinya. Nah, nanti kita fokus ke arah compounding ya. Jadi ini saudara harus tuntas mengerjakan ya. Jadi ujian praktikum compounding. Jadi satu sediaan padat. Kita itu enggak tahu ya, nanti yang keluar pulveres atau kapsul ya. Saudara siap-siap belajar saja ya. Perlu saudara ketahui ya, kemarin waktu Inhal ini saya sudah melakukan uji coba kepada teman saudara ya. Jadi berapa lama waktunya ya. Kalau membuat puyer itu ternyata 18 menit. 18 menit itu cepat ya. Jadi itu, eee, saya tanya dia itu tidak ada background sekolah menengah farmasi, dia aslinya dari SMA. Berarti dengan kecepatan mahasiswa yang rata-rata itu, berarti insya Allah sekitar 30 menit saudara bisa selesai tuntas semua, gitu ya. Jadi kalau puyer nanti paling ndak bikin 5 atau 6 puyer, kapsul juga gitu gitu ya. Jadi ndak sampai banyak 12 gitu, 15 itu tidak ya, tidak seperti itu ya. Jadi siap-siap aja nanti belajar sediaan padat ya, entah itu puyer, entah itu kapsul gitu ya. Oke. Karena saya juga sudah melakukan orientasi ya, jadi insya Allah cukuplah waktunya ya. Dan orientasi itu dengan kecepatan mahasiswa ya. Kecepatan mahasiswa rata-rata, dia bukan sekolah menengah farmasi ya, tapi dia lulusan SMA biasa gitu ya. Jadi saya yakin insya Allah cukuplah ya. Kemudian ini kompetensi spesifik ya, jadi nanti kalau dalam USC seperti itu ya. Nah, pada saat kemarin UTS ya, pada saat UTS kan saudara sudah ini ya, praktik kefarmasian yang 456, jadi perencanaan, pengadaan saudara sudah nulis SP kan, penyimpanan sudah, pelayanan obat tanpa resep kemarin sudah ya dengan komunikasi itu ya. Jadi sekarang nanti, praktik kefarmasiannya yang dinilai itu adalah ini ya, analisis DRP-nya, screening resep ya, compounding, sediaan produk non steril ya, berarti kan peroral ya. Kemudian dispensing KIE, kemudian ISO-nya apa ya, ini berarti ini bahannya, jadi nanti tolong dipelajari, bisa jadi ini keluar di ujian tulisnya ya. Nah, jadi saudara tidak membuat borang ya, tapi langsung jawaban singkat, nanti seperti itu ya. Jawaban singkat itu tadi rutenya ya mulai dari MPDL2 kemudian, eee, jeda 15 menit untuk pindah ruangan ya, pindah ruangan sekaligus cek alat ya, kemudian saudara langsung mengerjakan compounding ya, jadi itu. Nah, ini rundown proses ujian ya. Jadi rancangannya nanti satu hari ada 2 kelas peserta ujian ya. Itu tadi ya seperti, seperti jadwal UAS ya. Nah, satu kelas kan biasanya ada 6 kelompok ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 gitu kan ya. Nanti tiap kelas akan beda soal ujiannya ya. Dalam alur ujiannya seperti ini ya. Mahasiswa harus hadir 10 menit sebelum jadwal ujian. Jadi kalau ujian dimulai jam 8, saudara jam 7.50 WIB harus sudah berada di lokasi ya, tuh. Kemudian 30 menit pertama saudara menjalani ujian tulis di MPDL2. Kemudian 15 menit ini untuk jeda perpindahan ruang ya dari MPDL2 ke MPL6. Kemudian 30 menit berikutnya saudara ujian compounding, satu sediaan padat di MPL6 ya. Selesai ujian compounding maka siswa langsung pulang, asalkan kelompok berikutnya sudah masuk di MPDL2 gitu ya. Jadi saudara tidak boleh pulang sebelum mahasiswa berikutnya ya, itu masuk ke ruang MPDL2 gitu ya. Jadi mahasiswa tadi yang sudah selesai compounding sama yang belum itu tidak boleh bertemu gitu ya. Jadi tolong dipahami, tolong dimaklumi ya. Jadi tidak boleh bertemu meskipun di toilet gitu ya. Jadi supaya tidak membocorkan soal. Jadi tolong dimaklumi ya. Jadi ini ada 8 kelas ya. Jadi saya harus membuat 8 soal yang berbeda ya.
Jadi tolong dimaklumi itu ya, mohon kerjasamanya ya. Oke. Nah, ini adalah, rundown proses ujiannya, jadi nanti jamnya ya. Untuk yang kelas UAS pagi semester 6 itu jamnya seperti ini ya. Jadi jam 7.50 saudara harus sudah berada di lokasi ya, karena jam 8 tepat kita mulai ya. Jadi dimulai dari kelompok kelas apa, kelompok 1, 2, 3 ya, kelas pagi dulu ujian tulis ya. Kemudian kelompok 1, 2, 3 ini pergi pindah ke MPL 6 dan kelompok 4, 5, 6 ini masuk ke MPDL 2 ya. Oke. Jadi ini tidak boleh ketemu ya. Dan juga saudara jangan membocorkan soal kepada teman saudara yang lain ya. Ya. Pertama belum tentu ya saudara itu benar gitu ya. Nah, ya. Seperti itu. Jadi usahakan saudara percaya diri ya, kerjakan sendiri ya. Kemudian berikutnya, jadi yang kelas compounding ini setelah selesai maka langsung pulang. Diikuti kelas berikutnya, pindah ke ruangan ini ya. Jadi alurnya seperti itu ya. Nah, kemudian jadi seperti itu. Nanti kalau, pulang itu kelompok sebelumnya harus dipastikan sudah masuk ke MPDL 2 ya, seperti itu. Jadi tidak boleh bertemu, intinya seperti itu ya. Jadi kita mengadopsi peraturan yang di USC ya, tapi ini kita, sesuaikan dengan keadaan kita ya, dengan lab kita yang ada kelas yang ada labnya ya, ada timbangannya dan yang tidak ada timbangannya ya. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan kita, kondisi kita, oke. Baik, ada pertanyaan Kak sampai di sini? Tidak ada ya, jelas ya? Jadi itu nanti ya, ada yang bertanya? Silakan. Siapa? Elsa dah? Siapa? Silakan. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas? Oh ya. Tolong nanti dicermati ya. Jadi ini membagi sampai nanti teknisnya seperti apa ya. Jadi ini pasti seperti ini ya. Jadi nanti intinya rutenya saudara harus memasuki ruang MPDL 2 dulu untuk ujian tulis. Kemudian pindah ke MPL 6 dengan jeda perpindahan ini adalah 15 menit. Itu sekaligus cek alat ya, gitu ya. Oke. Nah, orientasi tadi kemarin itu ya, jadi bisa ya. Saya kira 30 menit bisa sak cuci-cucinya, itu kemarin sak konselingnya, ya, sak penyerahan obat. Nanti saudara tidak usah pakai konseling ya, jadi konselingnya nanti tertulis ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan dalam penyerahan obat ini nanti di ujian tulisnya ya, membuat etiket di ujian tulisnya ya. Jadi nanti di ruang MPL 6 itu saudara tinggal kerja fisik ya, kerja compounding gitu ya. Jadi compounding seperti apa sampai jadi, begitu. Oke. Nah, ini perhatian peserta perlengkapan yang harus dibawa ya, tuh ya. HP dikumpulkan untuk dikarantina ya, tidak boleh tidak membawa HP ya. Jadi harus membawa HP. Saya tidak percaya ya, Gen Z tidak punya HP ya. Jadi tetap tolong HP tetap dibawa ya, tapi nanti dikumpulkan di karantina ya. Kemudian mahasiswa kalau bisa sudah makan siang ya, atau sudah sarapan sebelumnya, sebelum ujian ya. Kemudian membawa tas dengan isi seperlunya. Tas dibawa pindah, jadi ikut pindah ruangan. Kalau saudara ikut pindah ruangan dari MPDL 2 ke MPL 6, tasnya ikut berpindah. Nanti kalau di MPDL 2 biasa tasnya kan taruh di lantai kan, ya. Nah, nanti kalau waktu di MPL 6 tasnya taruh di dalam loker, ya. Tidak perlu membawa laptop, ya. Tidak perlu membawa laptop. Jadi kalau kemudian tapi HP tetap dibawa ya, laptop nggak usah ya, oke. Tidak perlu membawa lembar kerja compounding ya, tidak perlu membawa lembar kerja compounding. Saudara harus membawa plastik name tag sesuai kelasnya masing-masing ya. Tolong name tag-nya dipakai ya. Misalnya ada penitinya lepas tolong segera dibenahi ya, diperbaiki ya. Membawa pulpen minimal 2, kemudian membawa etiket, membawa kotak perlengkapan ya, alat tulis, sudip, serbet ya. Tuh, sudip dan serbet ya, serbet tetap harus dibawa, jas praktikum, APD lengkap, wadah pot plastik, kemudian plastik klip. Terus perlu diperhatikan hadir 10 menit sebelum jadwal ujian. Dimulai ya.
Menandatangani presensi serta menyimpan tas, jam tangan, HP, dan alat komunikasi lain di tempat yang tersedia sesuai ketentuan. Nanti yang dikumpulkan hanya HP saja ya. Untuk jam tangan dan lain-lain ini dimasukkan di dalam tas ya. Oke. Mengenakan jas lab bersih dan rapi. Kemudian sebaiknya ke toilet dulu sebelum ujian dimulai ya. Karena saat ujian tidak diizinkan ke toilet ya. Karena khawatir bertemu dengan sesama mahasiswa yang lain ya. Ketentuan menuju dan berada di ruang ujian. Duduk di kursi yang tersedia di lab, dengarkan instruksi saat di laboratorium. Waktu di MPDL 2, ambil soal di meja, baca, pahami skenario dan tugas, isi jawaban singkat ya. Jadi jawaban singkat saja ya. Tidak perlu membawa borang, tidak mengisi borang ya. MPL 6, lembar jawaban dibawa ke MPL 6. Cek alat, membuat compounding satu sediaan padat, dikumpulkan, cuci dan cek alat terakhir ya. Kalau saudara sebelumnya menerima peralatan dalam keadaan bersih dan kering, maka untuk berikutnya saudara harus melakukan hal yang sama. Jadi setelah compounding 30 menit kan ya, ya, kan jeda waktu perpindahan itu kan 15 menit. Jadi dalam waktu 5 menit saudara harus sudah memastikan semua alat itu kering, bersih dan kering. Gitu ya. Jadi tidak ada penyerahan komunikasi penyerahan ini ya. Jadi konseling penyerahan obat tidak ada ya. Jadi itu. Nah, setelah selesai compounding, maka mahasiswa ambil HP dan tas kemudian boleh pulang. Ya, jadi rutenya seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak perlu ruang karantina ya, tidak butuh banyak dosen gitu ya. Karena memang sekarang itu lagi musim UAS ya, musim ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi ya. Jadi banyak dosen yang tidak bisa. Jadi kita mengambil ujian seperti ini ya. Kan ujian USC-nya kan saudara sudah dapatkan di UTS ya. Saya kira itu insya Allah sudah mewakili kemampuan saudara untuk selanjutnya kalau dilakukan ujian-ujian nasional. Nah, kriteria penilaian compounding coba diperhatikan ya. Nilai penalti 0 jika tiap soal terjadi kesalahan dalam hal ya satu, pengambilan jenis atau jumlah dari salah satu atau seluruh bahan obat yang dibutuhkan dalam resep. Ya, keliru mengambil ya. Mungkin tadinya yang butuh apa? Eh, Chloramphenicol base ya, saudara ngambil chloramphenicol palmitat gitu ya. Nah, bahan obatnya kan sudah berbeda, pasti salah langsung nol gitu ya. Tuh. Kemudian eh jadi banyak ya, jadi seperti itu. Proses compounding salah terkait prinsip dasar gitu ya. Nah, kemudian penulisan aturan pakai pada etiket yang berhubungan dengan dosis. Saudara saya kira sudah tahu ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Kemudian kesalahan penimbangan, kesalahan mengambil anak timbangan gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Kadang anak timbangan yang 1 gram itu mirip dengan yang 2 gram ya besarnya. Jadi nanti setelah menimbang segera anak timbangan itu dikembalikan ke tempatnya gitu ya. Jadi sambil cek anak timbangan itu benar atau tidak gitu ya. Oke. Terus diperhatikan posisinya ya. Posisinya, jadi timbangan, kemudian anak timbangan di sebelah kiri, sebelah kanannya itu adalah dialasi kertas perkamen, kemudian alat-alat gelas, alat-alat peracikan yang akan dipakai, ya. Hanya alat peracikan yang akan dipakai, yang ada di atas meja ya, yang lainnya disimpan di lemari, gitu ya. Jangan semua dikeluarkan, jangan ya. Tetap tenang, fokus gitu ya. Ini loh, hanya membuat satu sediaan ya, gak masalah, yang penting benar ya. Apapun perhitungannya yang penting benar, gitu ya. Yang penting kerja saudara benar. Saya sudah orientasi ini jadi insya Allah semua saudara bisa mengerjakan ya. Oke. Dilarang memakai kalkulator dari HP ya, boleh membawa kalkulator manual ya. Sekali lagi, usahakan jangan memakai angka desimal tapi pecahan biasa, gitu ya. Misalkan 3/5 ya. 3/5 tetap aja ya 3/5 tablet dibagi berapa tablet gitu ya. Jadi tetap angka angka pecahan saja ya kalau menghitung ya, tuh. Jangan desimal misalnya 0,67 gitu ya. Misalnya Kak 2/3 kan 0,67 ya, 0,67777, nah kan susah ya nanti pembulatannya. Jadi tetap berapa? 2/3 gitu ya. 2/3 kan sama dengan 0,67 gitu kan ya.
Jadi tetap aja 2/3 gitu, ya. Jadi usahakan, tidak ada pembulatan, gitu ya. Kemudian kesepakatan untuk bobot tiap pulveres itu adalah 500 miligram, ya. Jadi kita ketahui bahwa berat puyer itu minimal 300 miligram, maksimalnya 1 gram atau 1000 miligram. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya yaitu 500 miligram. Jadi supaya ngoreksinya enak gitu ya, jadi semua persepsinya supaya sama semua. Jadi berat pulveres atau puyer adalah 500 miligram dengan vehikulum yang dipakai glukose ya, karena glukosa lebih manis daripada sakarum laktis ya, gitu ya. Kemudian untuk kapsul ya, harus dihitung rule of seven ya. Berarti bobot serbuk dihitung untuk pemilihan nomor cangkang kapsul. Setelah cangkang kapsul terpilih nomor berapa gitu ya, dibuka kemudian badannya diisi dengan tara serbuk bahan obat, bukan SL ya, jadi itu. Kemudian pastikan bahwa, nantinya bobot dari isi kapsulnya ini adalah lebih dari 75% ya. Kalau kurang dari 75% maka saudara harus menambahkan sakarum laktis, gitu ya. Oke. Kemudian nilai penalti 0 juga diterapkan jika melakukan kecurangan saat ujian ya. Kita tidak tahu ya, kecurangan saat ujian bisa saja ya, saudara lebih pintar gitu ya. Jadi tidak tahu ya, nanti kalau kita lihat itu merupakan curang, tidak ya, tidak kita izinkan, jadi itu. Oke. Nah ini untuk jadwal pengujinya ya. Jadi seperti ini nanti langsung ada 3 dosen ya, di MPL 6 ya, untuk di MPLDL apa, MPDL 2 akan diwasi oleh Tendik. Saya kira itu, ada pertanyaankah sampai di sini? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Ini sih Bu, izin bertanya. Ya silakan. Kan itu kan tadi dibilang nggak boleh bawa laptop. Nah itu sementara itu kami kan paginya itu ujian di TPO Bu, jadi mau nggak mau juga bawa laptop juga. Oh begitu. Ya enggak apa-apa, kalau mau ada ujian lain bolehlah bawa laptop, tapi pastikan nanti di anu ya, disimpan di loker yang aman ya, ya. Jadi fungsi loker itu adalah untuk mengamankan barang saudara gitu ya. Ya, jadi untuk kami juga apa itu, memikirkan nasib saudara gitu ya. Jadi jangan sampai soalnya kadang-kadang sering apa, tasnya ada laptopnya dimasukkan di dalam loker, tapi lokernya anak kuncinya diambil, tapi pintunya tetap terbuka, pintu loker, gitu ya. Lah apa fungsinya? Wong loker itu fungsinya untuk mengamankan barang saudara, gitu ya, ya. Nggak tahu itu mungkin tergesa-gesa atau bagaimana gitu ya, atau lupa atau bagaimana. Kadang-kadang nggak dikunci gitu loh ya lokernya. Ya kami kan juga memikirkan saudara gitu loh ya. Jadi tolong hati-hati, fungsi loker itu untuk mengamankan barang-barang mahasiswa, ya. Jangan sampai barangnya di situ tapi pintunya nggak terkunci, pintunya terbuka gitu ya. Atau anak kuncinya belum sempat sempurna menutup sudah anak kuncinya sudah diambil, gitu ya. Mungkin saking tergesa-gesanya begitu ya. Jadi nanti tolong saudara sudah dewasa ya, tolong belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalnya, "Bu, saya kaya, Bu, saya bisa beli laptop lagi." Ya enggak apa-apa, tapi data yang ada di dalam situ kan ya sayang, gitu kan? Ya, oke. Baik, silakan disesuaikan dengan kondisi saudara masing-masing ya. Oke, baik, silakan. Siapa yang Aldisar, silakan Mas. Izin bertanya Ibu, terkait name tag yang digunakan itu apakah name tag yang biasa dipakai di keseharian yang berbeda warna tiap kelasnya atau name tag yang pernah dibagi waktu UTS yang lalu, Ibu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini bukan ujian USC ya. Jadi ujian USC sudah merupakan uji petik sudah kita lakukan di UTS kemarin ya. Jadi ini tetap saudara pakai name tag biasanya seperti itu aja. Yang penting sama ya. Kadang-kadang name tag itu pernah saya tegur mahasiswa, "Loh, kenapa kok nggak pakai name tag?" "Iya, Bu, penitinya lepas, anunya hilang, ini ganti yang lain." Jadi tolong dibenahi name tag-nya itu ya. Saya tidak meminta, saya tidak menuntut yang macam-macam, enggak, gitu ya. Jadi saudara yang seperti layaknya saja ya, selayaknya saja ya. Jadi name tag ya tetap dipakai gitu ya.
Misalnya kalau penitinya lepas, ya beli yang baru gitu loh, wadahnya ya. Yang penting ada nama saudara gitu ya. Karena saya tidak hafal nama mahasiswa. Kadang-kadang saya itu hafal wajahnya mahasiswa tapi lupa nama gitu ya. Dosen-dosen lain juga rata-rata seperti itu ya. Hafal wajah tapi lupa nama gitu ya. Jadi tolong itu name tag untuk identitas saudara begitu ya. Oke, baik bisa diterima Mas Aldisar. Bisa Ibu, terima kasih Ibu. Nah, yang lainnya silakan. Ada pertanyaan kah? Saya kira udah jelas ya. Ini filenya juga saya sudah upload di grup para PJ ya. Jadi bisa saudara pelajari sendiri gitu ya. Kalau ada, oh ya, kemarin saya dikirimi oleh Pak Krismawan 10 mahasiswa yang kebetulan bersamaan dengan ujian kimia fisik gitu ya. Jadi nanti itu setelah saya lihat ya, setelah ternyata dia kelompok 456 gitu ya. Jadi izin saya share screen lagi ya. Nah, ini ternyata 456. Jadi kalau kelompok 456 itu mulai ujiannya itu adalah jam ya, mulai masuk kelas MPDL 2 ya. Kebetulan dia kelompok kelas yang siang gitu ya. Kelompok kelas yang siang jadi nanti jam 15.15. Nah, ujian kimia fisiknya kan 14.40 gitu ya. Jadi saya kira insya Allah enggak bermasalah begitu ya. Jadi itu. Kemudian ada satu mahasiswa yang pagi gitu ya. Nah, kelompok pagi nanti bisa pindah ke kelas 456 gitu ya. Saya kira itu. Coba Asfa Farhana atau siapa gitu ya tadi ya. Tuh. Ya, baik. Kalau kurang jelas boleh japri saya ya. Oke. Jadi saya kira enggak ada masalah yang 9 orang kemarin yang di-share oleh Pak Krismawan ya. Yang lainnya juga begitu ya. Ada kelas dari A4 ya, kelas A semester 4 gitu ya. Itu ada 5 orang yang bersamaan juga ujian kimia fisik ya. Nanti kita atur ya. Jadi seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi kah? Misi Bu mau bertanya. Ya, siapa ini? Saya Miftah dari kelas B, Bu. Ya, Bu, untuk kelompoknya itu apakah sesuai dengan kelas yang diikuti atau bagaimana ya, Ibu? seperti kelompok biasanya. Ya, seperti kelompok kelas biasanya dan seperti meja biasanya sudah. Enggak usah ribet-ribet. Yang penting saudara sudah familiar kan dengan teman-temannya satu kelompok sudah familiar. Dengan peralatannya yang di lemari itu, kan saudara sudah familiar ya. Ya kan? Sudah, jadi enggak ada stres, enggak ada faktor pemicu stres yang menyebabkan saudara gagal gitu ya. Sudah semuanya seperti praktikum biasa ya. Oke, yang dibuat juga cuma satu sediaan yang paling banyak di lapangan ya. Oke, Misi, Bu. ya. Saya mau bertanya, tadi kan di instruksi itu, tertulisnya kita perlu membawa etiket. Nah, itu berarti untuk alfograf dan lain-lainnya tidak perlu dibawa. Dan untuk size-nya tuh berarti size normal atau mengikuti potnya itu, Bu? Ya mengikuti potnya. Halo? Baik, Bu. Sesuai tinggi-tinggi pot lah ya, lega artis lah menurut cara semestinya ya. Masa apa itu, potnya kecil terus etiketnya besar, nanti saudara gunting lah. Disesuaikan aja lah, sesuai dengan tinggi pot lah ya. Ya menurut cara semestinya ya, lega artis, MFLA itu ya. LA, lega artis, sudah? Ada pertanyaan lagi kah? Besok saudara UAS apa? Untuk semester 4? Ujian apa? Nggak ada ya? DTPO. Iya. Makanya ini saya terkesan terburu-buru karena saya juga memikirkan saudara ya nanti belum belajar. Sudah? Adakah pertanyaan lagi? Mungkin Pak Nyoman ada tambahan, Pak? Pak Nyoman sudah join kah? Sudah cukup, Bu. Sudah jelas. Oke. Yang penting nanti jangan lupa latihan membungkus ya, membagi supaya
cepat kerjanya ya. Kemudian kebersihan ya. Selama ini kan amburadul, tata letak itu ya, diperhatikan itu supaya moodnya penilai itu bagus lah ya. Kebersihan, tata letak, terus ngambil bahan dari tempatnya, jangan dari teman gitu ya. Jadi itu aja yang saya ingatkan. Nggih, baik. Kebersihan ya cukup. Yang penting berlatih lah supaya bungkusannya bagus ya. Mhm. Jadi lebih bagus, lebih rapi. Jadi dosennya senang menilai ya. Supaya semua bisa dapat A lah. Oke, Ya, baik, terima kasih Pak Nyoman. Ya, ya sama-sama. ada pertanyaan lagi kah? Ini memang sesi berikutnya saya buat 2 ya. 2 sesi karena apa? Karena kapasitas Zoom-nya ya, peserta FP2 untuk tahun itu adalah 526 ya. Padahal Zoom-nya kapasitasnya cuman 300 ya. Jadi ini kita buat 2 sesi ya. Sesi yang sekarang ya untuk semester 4, kemudian nanti hari Senin itu sesi yang untuk semester 6 ya, tanggal 23 itu. Oke, baik. Baik, kalau, kurang jelas bisa bisa dibaca ya filenya yang sudah dikirimkan di WA grup para PJ ya. Tuh, kalau misalnya belum jelas lagi silakan, menghadap saya ya, untuk pergantian atau apa gitu lainnya. Baik, terima kasih, mohon, maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih adik-adik mahasiswa ya. Sukses semuanya, bismillah, semoga FP2 ini lancar ya, nilainya bagus semuanya ya. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ya.